Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Kuas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Rania di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Kali ini kita akan berbahas tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Rania. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat, Nanda. Alhamdulillah. Makasih Abah. Iya, sama-sama Ananda. Bisa di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Rania mewakili sahabat Kuas TV lagi nih Abah. Iya, silakan. Ada beberapa pertanyaan nih Abah yang ingin Rania sampaikan Ya, Abah. silakan. Kira-kira boleh nggak Abah kita suntik insulin saat sedang berpuasa karena pengobatan dan meminum obat pencegah haid agar puasa penuh? Baik. Dia kan ada dua pertanyaan ya. Pendengar yang dirahmati Allah SWT. Satu, suntik insulin. Yang kedua, minum obat pencegah haid. Yang pertama kita bahas suntik insulin. Ya, kalau bahasa Arabnya disebut dengan al-huknah. Maka ulama berbeda pendapat, tapi secara mayoritas menyatakan al-huknah selama untuk pengobatan, bukan untuk mengenyangkan. Jadi dibolehkan dan tidak membatalkan puasa selama lagi-lagi ada alasan tertentu. Tapi kalau yang dimanfaatkan untuk huknanya adalah untuk mengenyangkan, misalnya doping atau mungkin barangkali infus makanan, itu tidak boleh. Tapi kalau huknanya di kulit, misalnya seperti insulin, karena kalau orang yang diabetes tinggi, kalau tidak insulin dia akan jatuh, dia akan lemah, maka disuntik insulin, jadi ada ketergantungan. Nah itu tidak sama sekali mengenyangkan, hanya sebagai pencegah dari dirinya untuk tidak tumbang atau tidak sakit. Maka ulama membolehkan hal tersebut. Jadi ada perbedaan. Karena kenapa? Dia tidak masuk pada al-jauf, tidak masuk pada rongga-rongga yang terbuka. Dia hanya lewat kulit. Makanya ulama membolehkan. Jadi tidak membatalkan puasa kalau bicara suntik insulin. Sama dengan suntik insulin, baru-baru kemarin juga ada kita suntik vaksin ya. Kemudian juga ada suntik-suntik lain. Nah itu tidak masalah. Sama dengan suntik vaksin pun yang kita lewati yang lalu, sekarang masih ada, itu juga tidak membatalkan puasa menurut pendapat ulama. Kenapa? Karena tidak mengenyangkan. Huknahnya itu tidak mengenyangkan, suntiknya tidak mengenyangkan. Yang kedua tadi tentang minum obat haid. Karena memang kadang-kadang Ananda Rania dan pemirsa yang dirahmati Allah, orang kan kalau haid kesian puasanya, tertinggal katanya begitu. Sehingga dia minum obat anti haid untuk menunda, sehingga dia tidak haid. Bagaimana Ustaz? Ulama menyatakan puasa memang sah, cuman hukumnya makruh, tidak disukai. Karena itu adalah kalau bahasanya adalah memang natural bagi seorang perempuan untuk haid. Dan itu adalah penyakit. Kalau itu sakit berarti faidatun min ayamin ukhra, silakan ulang di lain hari. Jangan pula kita menunda untuk tidak haid. Memang puasanya sah, cuman makruh pendapat ulama. Karena kenapa? Ada satu ketetapan yang Allah berikan kepada perempuan tersebut, tapi tidak dia manfaatkan. Itu sebenarnya pembersih. Perempuan yang haid itu adalah pembersih. Bahkan kalau tidak haid juga jadi masalah. Nah makanya ketika haid itu datang, jangan justru kita mengundurkan atau bahkan menghilangkan, jangan. Tetap ada, karena itu bagian daripada konteks hukum, yakni bagaimana kita bisa memanfaatkan ketika haid itu kita tidak dalam keadaan puasa, tapi kita tetap beribadah dan berzikir kepada Allah dengan sempurna. Jadi intinya meminum penunda haid di bulan puasa, puasa tetap sah, tapi hukum peminumannya adalah makruh karena itu tidak menjalankan naturalisme yang seharusnya dia miliki. Begitu, Ananda. Baik, Abah. Terima kasih ya, Abah. Iya. Kalau minum obat haid itu makruh ya, Abah? Makruh, ya. Puasa sih sah. Karena kan puasa ini biasanya misalnya di haid sampai 1 minggu, dikarenakan dia minum obat, akhirnya puasanya full. Bagaimana, Abah? Boleh. Puasanya tetap sah, tapi makruh dia minum obat. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang tidak dianjurkan dalam agama kita, kecuali terpaksa. Ya, terpaksa tuh pemirsa maksud Abah adalah misalnya ketika berangkat umroh atau berangkat haji. Ini kan satu-satunya cara untuk masuk ke Masjidil Haram. Sebab ketika dia dalam keadaan haid itu tidak bisa masuk dalam masjid, apalagi tawaf. Dan kalau misalnya dia haid kan payah, kapan lagi mau datang ke sana? Nah, maka ulama membolehkan karena dalam keadaan darurah, keterpaksaan, maka boleh menunda dalam makna bukan karena apa-apa, tapi karena ya namanya umroh atau haji kan susah. Jadi artinya bukan karena dia enak-enak baik, tapi ini adalah karena memang keterpaksaan. Kalau puasa kan yang cerita, kalau puasa kan bisa kita ulang di lain hari. Begitu, Ananda Rani. Jadi yang suntik insulin tadi juga diperbolehkan? Ya, enggak masalah. Sama dengan al-huknah insulin ataupun juga suntik vaksin, dibolehkan. Selama lagi-lagi Ananda Rani suntiknya bukan suntik mengenyangkan. Karena ini suntik mengenyangkan. Karena ada olahragawan kalau dia mau kuat ya ada suntik doping disuntik supaya dia kuat. Nah, itu tidak boleh. Atau dia suntik tapi transfer makanan, itu tidak boleh. Kayak infus makan itu tidak boleh. Karena kenapa? Itu mengenyangkan dan itu dilarang oleh agama kita. Dia itu dilarang dalam hukum al-huknah. Tapi kalau dia untuk pengobatan
dan itu memang dibutuhkan, maka ulama membolehkan hal tersebut. Wallah, jadi puasanya tidak batal. Ya, baik Abah. Terima kasih Abah. Sama-sama, Nanda. Kita lanjut nih Abah, pertanyaannya. Silakan, tafadhal. Kira-kira bagaimana Abah jika kita punya utang puasa Ya. dan belum menggantinya, tapi saat puasanya udah tiba lagi Abah? Iya, ini namanya orang yang lalai. Ya. Ini puasanya misalnya di tahun 1443 Hijriah tahun yang lalu, kemudian ternyata masuk 1444 dia tidak dia tidak menyelesaikan puasanya. Maka ulama menyatakan, kata Imam Syafi'i, dia harus punya dua hukuman. Hukuman pertamanya adalah ketika dia sudah sampai pada tahun berikutnya ternyata dia tidak melakukan puasa, maka dia double puasa. Artinya kalau dia meninggalkan 2 hari menjadi 4 hari. Begitu kata ulama. Ada juga menyatakan doublenya, satu dengan kodok puasa, satunya dengan fidyah. Artinya itulah bentuk hukuman bagi mereka yang lalai. Ya, nah Ustaz, puasa tidak telat lagi karena kondisi badan yang tidak fit. Bolehkah dia ganti dengan fidyah? Silakan. Karena puasa itu diantaranya kalau tidak bisa dengan kodok, karena dia tidak sanggup dengan puasa, maka bisa diganti dengan fidyah. Begitu Ananda. Jadi kalau dia tidak selesaikan pada tahun berikutnya, maka dia harus bayar double, 2 kali. Walaupun ada ulama mengatakan doublenya, satu double kodok, dua-duanya kodok. Ada yang mengatakan kodok dengan fidyah. Kalau fidyah seperti yang kita bahas pada pekan-pekan yang lalu, yakni memberi makan fakir miskin. Begitu Ananda Rani, insya Allah. Baik Abah, Ya. Terima kasih Abah. Jadi Sama-sama Ananda. bisa bayarnya double ya Abah? Ya, betul. Bayar dengan fidyah juga. Ya. Baik Abah, terima kasih Sama-sama, Abah Ananda. penjelasannya. Itu Ya, sangat ya. bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama bagi anak pribadi. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita pada kali ini. Tunggu lagi kami di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ana Rania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.